Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Handika Pratama dan salah satu keyboardis gue, keyboardis yang nanggung dan jarang manggung pastinya. Ini ada Papa Yuda dan selamat datang di podcast Di Balik Layar. Wah gila nih, banyak. Penonton bayaran kita banyak ya. Ini ngambil dari dahsyat. Ngambil dari dahsyat, benar-benar. Ini banyak yang dari dahsyat, dari inbox, dari apa, dari Net Tonight Show, semua penontonnya kesini ya. Enggak. Ini cuma kru kita yang terbatas doang. Tapi kita keren ya, kayak acara, kayak program TV gitu. Yoi. Ya kan? Proper mungkin. Proper ya, kan? kita belum ada program TV, kita bikin aja sendiri Pak. Siapa tahu program kita dibeli sama TV. Amin. Oke, teman-teman. Ini adalah podcast yang sebenarnya sih nggak ditunggu-tunggu sih, karena ini episode perdana ya. Jadi belum ada yang nonton, jadi belum ada yang nunggu-nunggu gitu. Tapi gue rasa podcast ini bakal ditunggu-tunggu sama teman-teman, karena podcast ini bakalan seru. Karena di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak, obrolan-obrolan yang nggak semua kalian tahu. Karena cuma obrolan yang ada di balik layar. Gitu. Oke, Papa Yuda. Ya. Lu kemana aja dari kemarin? Wah, gila gue muter-muter Pak. Muter-muter kemana? Dari ruang tamu ke ruang TV, ke kamar mandi, habis itu ke ruang tamu lagi, habis itu ke tempat tidur gitu Cocok. Pak. Iya. Kalau ibaratnya hampir setahun begitu Pak. Hampir setahun begitu ya. Rumah lo gede ya, dari ruang TV ke ruang tamu setahun ya. Lumayan Pak, kira-kira berapa hektar? Lupa gue juga. Iya. Bosan banget ya, karena kita semua WFH ya sekarang ini ya. Yoi, benar. Tapi kalau lagi WFH gini, lu juga menjaga ini lo nggak, apa, imunitas, terus daya tahan tubuh lo gitu? Itu sih harus lah Pak. Ngapain aja lu? Olahraga, kalau olahraga mah enggak. Olahraga. Lu mah kapan lu olahraga? Gue gak pernah Pagi gue lari pagi Pak, jogging. Dari kamar joggingnya ke ruang tamu. Ruang tamu ambil cemilan, balik iya. lagi ke kamar. Pak, tapi nih di zaman-zaman kayak gini, lu bukan cuma harus ngejaga imunitas tubuh lu doang. Terus harus gimana dong? Penampilan lu juga harus lu jaga dong. Lu kan di rumah doang nih. Iya. Ya kan kena AC. AC enggak rumah lu? AC. AC kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah AC, boleh. AC ya. AC. Walaupun kredit Pak, kredit 3 kali cicilan sih. Astagfirullahaladzim. AC aja lu kredit 3 kali cicilan ya. Bagus. Semoga dengan ada podcast ini lu beli AC cash besok ya. Amin. Tujuannya itu. Bagus. Berarti lu menghargai podcast ini Pak. Yeah. Nah itu tadi sampai mana tuh tadi gue ngomong? Oh ya itu, lo kena AC kan? Yeah, lo kena AC. Terus. Nah lo kena AC kan pasti kan kulit lo kering. Lo harus pakai yang namanya lotion Pak. Lotion. Nah terus udah ini. Itu bukannya buat perempuan ya Pak? Lotion-lotionan. Jangan salah. Sekarang nih zaman sekarang nih laki-laki juga harus tampil beda Pak. Laki-laki juga harus merawat tubuhnya dong. Emansipasi ya. Emansipasi laki-laki gitu ya. Bukan maksudnya kan lo kalau ketemu perempuan kan dekil banget sih gitu kan. Ya kan makanya kita harus tetap menjaga tubuh kita walaupun kita laki-laki. Kita nih performer Pak. Kita tampil di depan kamera, kita kan harus good looking Pak, gitu. Bener, nih, gue mau kenalin salah satu produk yang gue punya, ini Scarlett namanya Pak. Ini banyak macamnya. Kayak ini nih contohnya, ini gue udah pakai, ini gue bener. Ini namanya Romansa, namanya lucu banget. Pantesan lu agak glowing gimana glowing gitu ya, sekarang kulit gue glowing gimana gitu. Nggak gitu juga kayaknya ya. Nggak, tapi gue udah setelah gue menggunakan si Scarlett ini namanya Romansa Pak. Ini kayak body lotion, ini bisa ngatasin kulit lo biar nggak kering. Itu kan WFH kan dari rumah nih semua nih. Yes. Jadi teman-teman yang di rumah nih yang WFH segala macam kalian bisa pakai si lotion si Scarlett ini karena bisa bikin kita kulitnya lembab. Gitu. Menjaga kelembapan kulit. Iya, menjaga kelembapan kulit. Dan di sini ada scrubnya juga. Nah, scrubnya itu halus, terus nggak kasar, jadi nggak bikin kulit luka atau iritasi, tapi mengangkat sel-sel kulit matinya tuh bagus banget Pak. Wih, keren banget. Keren. Karena gue emang udah pakai produk ini, harumnya luar biasa. Nah, botolnya nih, lihat nih, botolnya ini mempunyai teknologi lock dan unlock. Jadi botolnya aman dibawa kemana-mana. Nggak bakal tumpah ya kalau di tas. Begini nggak bakal tumpah di tas gitu. Jadi si Scarlett ini udah mengerti kebutuhan kita nih kaula muda yang harus merawat tubuhnya. Boleh laki-laki, boleh perempuan Pak. Oke. Gitu. Cara pakainya gimana sih Pak? Nah, pinter banget pertanyaan lo. Nomor sepatu berapa? Cara menggunakan Scarlett gampang banget. Lo mau tahu caranya? Iya, gimana tuh? Ini dia. Halo guys, aku baru aja dikirimin lagi nih beberapa produk andalan dari Scarlett Whitening. Ini adalah produk body care yang memang selalu aku pakai setiap hari. Karena produk ini benar-benar cocok untuk kulit aku dan kebutuhan kulit aku. Nah, sekarang aku dikirimin beberapa produk seperti body scrub Romansa, shower scrub, dan ini yang paling sering gue pakai yaitu body lotion Freshly. Buat kita yang selalu bekerja di ruangan AC, kita perlu body lotion untuk melembabkan kulit kita.
Nah, buat teman-teman yang bekerja di luar, lotion ini juga bisa mencerahkan kulit kita walaupun kita sering terpapar sinar matahari. Nah, aku sering banget pakai produk ini sebelum aku beraktivitas karena begitu dipakai wangi banget dan langsung bisa mencerahkan kulit kita. Oh iya, Scarlett ini kalau melakukan pengiriman itu proper banget, dimasukin di dalam kotak dan dilapisi dengan bubble wrap sehingga barang sampai ke kita dalam keadaan aman dan utuh, tidak ada rusak sedikit pun. Buat teman-teman yang senang berpergian, jangan khawatir. Scarlett ini memiliki botol dengan teknologi lock dan unlock sehingga bisa dibawa kemana-mana, tidak usah takut kalau isinya akan tumpah. Teman-teman harus cobain deh produk Scarlett Whitening ini karena butiran scrubnya halus dan tidak membuat kulit kita sakit. Nah, terus kalau yang body lotion itu meresap dan tidak lengket di kulit. Jadi cocok banget buat kita yang punya aktivitas segudang. Karena Scarlett memiliki banyak sekali kandungan yang dibutuhkan oleh kulit kita seperti vitamin E dan beberapa kandungan lainnya. Jadi teman-teman harus cobain deh Scarlett Whitening. Oke, teman-teman, itu dia tadi. Gampang kan? Mudah kan? Mudah sangat. Bikin kulit lo cemerlang, ya kan, glowing gimana gitu. Dan yang pasti memang berbagai macam vitamin ada di sini. Ada vitamin E-nya, pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan sama kulit Scarlett punya. Gitu. Buat teman-teman yang pengen banget lotion Scarlett ini, ada berbagai macam produk, teman-teman bisa cek di Instagramnya dan langsung di follow, di visit Instagramnya dan langsung pesen. Karena si Scarlett ini juga packagingnya bagus banget pak. Lo lihat nih, datang ke gua nih boxnya aja udah bagus banget. Ya kan, boxnya bagus, terus packagingnya tuh dia kalau dikirim ini pakai bubble wrap gitu. Oh, aman. Jadi aman, ya? Botolnya tuh nggak penyok-penyok gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang pengiriman ekspedisi yang ya tinggal tutupnya aja kadang kan. Iya, tinggal tutupnya doang, tiba gitu. botolnya hilang, patah gitu kan. Ini enggak pak, dia punya spesial pak. Jadi packagingnya tuh di bubble wrap gitu. Gila, keren. Oke, tepuk tangan lu dong buat Scarlett nih, aduh. Karena intinya karena ada Scarlett kita hidup. Topik nih ya. Back to topic pak. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Oh, siapa tuh pak? Bintang tamunya ini seorang musisi pak. Wih, musisi. Sama malu. Jadi minder gue pak. Hah? Udah jarang manggung ya kan. Iya benar juga ya. Kasihan banget ya. Oh pemain bola juga. Oh pemain bola. Ini udah musisi, pemain bola. Aduh makin minder gue. Makin minder, lu olahraganya gak bisa ya pak. Iya. Dia six pack, lu one pack pak. Lu airbag pak. Gimana tuh? Gue pertumbuhan pak. Iya bener. Lu sama-sama musisi, cuma bedanya lu jarang manggungnya, dia sering manggung ya. Oke. Beda nasib berarti ya pak. Beda nasib. Mungkin lu bisa pepet pak, dia butuh keyboardis mungkin pak. Tapi keyboardisnya dia jago banget pak. Waduh gak mungkin tergantikan pak. Ya pokoknya ini salah satu drummer muda berbakat Indonesia mas. Gila. Siapa Dia sih, memiliki nama gua. panjang Rajasa Iqmal Tobing. Lahir di Jakarta 31 Maret 1989. Bentar lagi ulang tahun dia pak. Februari, Maret, bentar lagi ulang tahun. Oh, iya. Nah, si Iqmal Tobing ini adalah anak dari salah satu legenda drummer Indonesia. Tahu nggak lu bapaknya siapa? Tahu dong. Siapa? Tahu gue. Siapa? Maestro Ya? Om Jelly Tobing. Om Jelly Tobing. Siapa sih gak kenal ya kan? Iya makanya dia Om Jelly kan. Wah bagus pak, boleh lampirin nomor rekening gitu ya pak? Boleh. Nah Om Jelly ini kan sempat beberapa kali bintang tamu di event kita kan. Iya. Dari kita ngelihat dia main drum, ternyata bisa berbagai macam alat musik pak. Semuanya pak. Itu komplit. musikalitasnya tinggi banget pak. Berarti musikalitasnya ini harusnya nurun ke anaknya nih. Wah itu pasti dong. Makanya nanti kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Oke teman-teman, langsung aja kita panggil. Ini dia Rajasa Iqmal Tobing. Gila. Duduk. Selamat datang. Gua biasanya Apa tuh? kesini kan ini ya buat Main sepeda ya? setting-setting. Benar. Ya. Jadi bengkel, Bacon Coffee ya? Jadi sekarang podcast. Jadi podcast studio. Kita di sini serba bisa pak. Jadi mau jadi bengkel bisa, jadi studio bisa. Kita palu gada. Apa lo mau? Gua ada. Palu gada ya. Karena lagi zaman pandemi gini, lo harus cari lebih kreatif. Iya apapun dong, itu yang bener. selagi halal ya nggak pak? Selagi halal, Iya. kreatif, kita harus tetap bisa berkarya. Gokil loh. Iqmal Tobing. Yes. Gue sebenarnya Yo, baru bro. tahu men, di depan lo ada namanya Rajasa. Lo kenapa gak dipanggil Raja men? Kalau Rajasa itu sebenarnya tadi yang lo bilang bener dari kata raja. Oke. Kalau di silsilah Sumatera tuh Sumatera Utara, Medan, Medan. Batak itu artinya tuh
pemimpin. Oke. Gitu. Jadi memang segalanya pemimpin. Makanya rajanya ditambahin jadi Rajasa gitu. Rajasa Iqmal. Tapi memang sekarang ya emang udah manggilnya Iqmal Tobing. Kalau di kalangan semua ya Maleh. Maleh aja. Iya. Karena dia sering manggil orang Maleh gitu. Akhirnya dia panggil Maleh. Jadi kalau kita lagi main bola, main sepeda, dia minta passing kan. Maleh, semuanya nengok. Gak tahu yang dia panggil siapa. Oke nih. Maleh. Ya. Nih teman-teman juga pengen tahu nih. Lu nih sebenarnya maksudnya ya udah pasti kan lu musikalitasnya mewarisi dari bokap sudah pasti. Nah, lu mulai berkarir itu dari gimana ya? Di musik. Di musik. Main bola ya? Ya. Singkatnya gue main bola. Pemain bola. Gue sempet. Kok lu tahu? Tadi Googling dia, lu googling kan lu diam-diam kan, ya kan? Iya. Lu sebenarnya kan sebelum ini bintang tamunya siapa ya, gue cari-cari dulu Pak. Pinter. Bagus. Rekening ya. Nomor rekening gitu. Ya singkatnya gue dulu pemain bola. Gue Persija Junior. Oh gitu? U15 sampai U18. Widih. Nah intinya kenapa ya gue akhirnya dari situ gue langsung ke terjun ya, jadi seorang drummer, musisi. Hubungannya apa? Oh lo belajar supporter Persija gitu ya? Gue sambil ya itu sambil jadi DJ. The Jack main drum sampai akhirnya lu jadi drummer. Iya pokoknya gue sebenarnya dari kecil tuh udah main drum juga. Gue main drum dari umur 2 tahun sebenarnya. Okay. Dari Daud malah 1,5 tahun. Jadi bener-bener dari bayi jatuhnya gue udah mukul-mukul gue udah dikenalin itu secara nggak langsung sama bokap. Ya sama bokap dan tapi gue gede-gede ternyata memang selain gue tetap main drum latihan drum sendiri tapi ternyata lebih profesional di sepak bola. Jadi ke sepak bola dulu. Sepak bola dulu gue Persija. Berarti ikutan Liga Junior gitu? Ikut Liga dulu terkenal tuh Liga Bogasari, Liga Aspirin, itu hype banget Pak, kayak gitu-gitu. Semoga yang kita sebutin ini semua jadi sponsor di sini ya. Pokoknya turnamen-turnamen itu ikut akhirnya singkatnya pokoknya gue ikut salah satu kompetisi band di Indonesia, Dream Band dulu. Dream Band. Nah, Dream Band satu kotak. Nah, itu senior kita istilahnya dulu. Nah, gue tuh yang ikut yang ketiga. Gue sempat ikut yang kedua, tapi singkatnya. The Massive juga Dream Band ya? The Massive itu kalau nggak salah Nescafe apa gitu. Karena The Massive itu gue tau kan jawara kontes ya, jawara kompetisi band kan. Festival ya, jawara festival tuh katanya The Massive. Jadi gue sempat dengar kalau festival band kalau ada The Massive ikutan pasti menang dia men. Ya kayak gitu dulu kan juga. Yang gue denger gitu beritanya. Alas Roban kayak begitu-begitu yang emang festival gitu. Cuman kan ada kriteria masing-masing. Nah kalau di Dream Band ini memang dikumpulin gitu. Nah gue ikut Dream Band 2 pertama kali. Itu dari sekian ribu drummer. Itu gue peringkat 3. Yang diambil cuma 2. Jadi gue peringkat 3-nya. Ya udah. Siapa? Yang nomor 1 ada pokoknya drummernya bandnya Ares gitu. Ares sama Lanina kalau di Dream Band 2 itu. Nah tahun next year-nya gue ikutan lagi Dream Band 3. Nah di situ gue pertama kali gue dari 1.200 drummer itu gue peringkat 1. Waduh. Nomor 1. Tepuk tangan lu dong. 1.200 men. 1.200. Alhamdulillah memang gue juga kaget juga yang pertama. Jadi kontestan pertama dari instrumen ini yang disebutin drummer dan nomor 1-nya gue dari 1.200 drummer di seluruh Indonesia. Nah di situ gue disebut nomor 1, akhirnya terbentuklah band dari gitaris gue juga diambil, dapat akhirnya dikumpul jadi 1. Terbentuklah nama bandnya Portal. Saat itu. Itu ikut kompetisi. Tahun berapa tuh? Itu 2006. 2006. Gue baru mulai syuting juga tuh man. 2006. Oh lu juga ya? Baru. Kita bareng tuh berarti tuh. Baru. Dari situlah gue akhirnya berjalan Portal. Alhamdulillah walaupun kita katakanlah kita waktu itu eliminasi dari 9 band kita nomor 8 eliminasinya. Jadi duluan. Karena gini, dulu tahun 2006 itu kita sudah dipilih genrenya. Misalkan nih, ini band dari Jakarta Portal. Genrenya rock emotional. Nah, tahun 2006 kan orang belum banyak tahu nih ini emo tuh apa sih? Ya sekarang sih orang udah banyak tahu. My Chemical Romance, The Used dan katakanlah band-band yang memang rock yang memang emo. Tapi 2006 itu di Indonesia nih apa sih sebenarnya? Kok rock teriak-teriak, wah scream-scream gitu lah. Ya mungkin di masyarakat Indonesia kan itu kan polling SMS waktu itu. Oh ya zamannya ya. Itu pilihannya dari Gak ada jurinya? Iya polling. Jadi bukan kalian yang bukan, jurinya tetap ada. Gitu. Juri ada tapi cuman mediasi doang gitu. Lebih ke apa? Komentari. Tapi semua
yang dipilih adalah SMS. Sekali SMS kan 2.000 perak kayak gitu kan. 2.200 Pak. Iya, ya udahlah akhirnya kita kalah support gitu. Dulu gue SMS kayak gini 0809 temenin aku dong gitu. Nah, itu juga. Bapak pernah ya Pak? Dapat puisi gitu. Yoi, toto pulsa habis aja kan. Habis aja, aduh. Oke, terus Kayak gitu. Ya udah akhirnya dengan berjalan kita 2 tahun. Nah, di situ di tengah-tengah Go Portal awal pertama kali di saat Go Portal pun juga gue juga sempet reguler. Ngafe juga gue ngafe, tapi gue di situ genrenya bukan top 40, bukan jazz, bukan apa. Di situ gue langsung klasik rock. Oke. Bareng spesialis gitu ya bareng Dodika Tamsi. Jadi bener-bener emang gue makanya gue tuh suka banget klasik rock gitu. Dari dulu memang sampai sekarang tuh gue suka banget klasik rock. Gue pecinta klasik rock gitu. Akhirnya di situ gue bisa ngeluarin di hobi gua tapi juga dibayar nih. Oke. Dan gue tuh zaman SMP ke SMA waktu itu. Jadi udah bisa dapat uang jajan sendiri saat itu. Berjalan ya gue kesampean akhirnya main waktu itu Mas Dani buka kafe, buka tempat yaitu The Rock Cafe di Kemang. Oh, di Kemang. Iya. Itu 2007. Itu terkenal lah ya, banyak sekali pemain musisi-musisi yang manggung di situ. Ya, di hotel apa itu kalau salah di lantai bawahnya. Itu gue mulai di band reguler gue itu waktu itu sama Om Dodika Tamsi bersama Lemon Tea juga Om Tony. Jadi gue tuh tuker-tukeran aja tuh antara 7 Years Later sama Lemon Tea. Oh, 7 Years ya. Nah, Om Dodi ya. itu kan klasik rock banget kan. Yes. Nah, kesempatan lah di tempatnya Mas Dani. Nah, di situ gue main reguler. Kebetulan juga Mas Dani ada di situ. Sambil main biliar. Oh, jadi Mas Dani melihat bakat lo. Melihat di situ akhirnya singkatnya lagi gue begitu selesai kan kalau reguler kan kita ada 2 sesi atau 3 sesi. Nah, gue main sesi kedua, selesai menuju sesi 3 kan break dulu. Makan, dapat jatah tuh. Ya di situ Mas Dani nyamperin table gue. Oh. Berarti ini secara tersirat nih ya, tersirat bukan tersurat ya kan. Ini tersirat bukan tersurat. Berarti ada kemungkinan ya, jadi Mas Dani tuh nyiapin lu untuk regenerasi Dewa. Nah di saat itu sih gue nggak tahu. Walaupun sekarang gue juga aminin dulu dong. Amin. Gue sebenarnya ininya lengkapnya lagi. Gue sebenarnya udah beberapa kali bantuin Dewa, udah lebih dari 10 lah. Tapi maksudnya kan awal gue bergabung bersama RCM sama Ahmad Dhani itu memang kebutuhannya saat itu untuk Ahmad Band yang tour. Untuk off air. Ya, waktu itu tur 9 apa 10 titik gitu. Nah, di situ gua ya disamperin Mas Dani awalnya malah bukan untuk kerjaan dulu. Speak-speaknya Mas Dani ya. Yuk aku beli drum baru nih. Ono nang omah gitu kan. Jawa biasanya bahasa Jawa gitu kan. Udah, gua datang sama bokap gua akhirnya besoknya hari Rabu gue inget. Udah, gua istilahnya tuh merawanin drum baru gitu. Wah, ini emang drum idaman gue nih yang dipakai sama Metallica kan, ya harganya juga 160 juta. Gila anjrit, warna ungu keren banget gitu kan, merek Tama gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba ngejam. Abis itu ya udah selesai ngobrol di situ anak-anak Dewa tapi di luar drummernya saat itu nggak ada, jadi cuman Dewanya aja tapi sambil ngobrol-ngobrol. Tapi gue lebih ke sama Mas Daninya. Tapi itu masih jamming-jamming doang. Jamming ya itu balik lagi lagu klasik rock apa Nirvana, Metallica. Ya gue hajar semua karena gue suka banget sama genre itu kan, band-band klasik rock. Passion lah ya. Passion gue gitu, emang gue tuh seneng banget. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol selesai, balik dong ke mobil gue. Gue inget banget, gue belum tutup pintu pun baru nyalain mobil. Almarhum manajernya Triad, Mas Iwan, itu SMS waktu itu belum ada BB, belum WhatsApp kan. Itu 2007 itu. Jadi dia bilang hafalin lagu-lagu dari Dewa, Ahmad Band sama The Rock. Oh The Rock. Nah, gak lama ditelepon dari SMS itu berapa detik kemudian ditelepon. Ya Mas, iya, ikut yo, hafalin kamu hafalkan lagu-lagu Ahmad Band sama The Rock. Mas, aku ini bukan fans Dewa sebenarnya, aku tuh Ahmad Band, fans Ahmad Band. Jadi gue tahu gitu loh. Lagu-lagunya. Ya udah akhirnya gue bawain lagu Ahmad Band sama Dewa beberapa. Ya udah akhirnya ya gue udah hafal. Nextnya minggu depannya latihan. Ya udahlah kita jalanin tour dengan Ahmad Band tapi ada bawain lagu-lagunya Dewa juga. Di situ akhirnya lanjut bikin lah, kan ada The Rock yang bule-bule. Betul. Nah, The Rock yang bule-bule ini nggak lanjut lagi. Pulang lah mereka. Ya udah.
gimana ya Mas Dani muterin, akhirnya pakailah drog yang lokal. Ya bule-bule kayak gue, bule potan gini. Bul cherry. Bule cat sendiri. Cetak sendiri atau akhirnya ya udah dengan formasi gua pertama terus Mita yang sekarang juga The Virgin, terus Taras, terus Ices, dan akhirnya ya udah The Rock Indonesia jadinya The Rock Indonesia gitu. Jadi The Rock tapi Indonesia. Alhamdulillah lagi kita off air jalan itu Pak rapet banget. Itu duluan mana Matriat tuh? The Rock Indonesia dulu. Nah akhirnya kita jalan dong off airnya. Itu off air itu dulu alhamdulillah nggak berhenti Pak. Stripping lah ya. Pasti. Udah kayak stripping lu lagi ini deh syuting. Stripping sinetron ya memang. Pokoknya bener-bener kita cuman selama 2007 sampai berapa tahun tuh gua sampai 2013 14 lah. Itu tuh full. Libur cuman lebaran sama Natal. Tahun baru malah justru kita 4 kali lipat. Malah lebaran ya. Iya benar-benar. Justru ininya lebarannya kita lebaran gitu kan. Anak band ya tahun baru. Yoi. Ya udah akhirnya kan kita nggak punya lagu, cuman lagu The Rock ya udah kayak Kamulah Surgaku, Munajat Cinta. Akhirnya kita alhamdulillah dapat kesempatan animo masyarakat nih, The Rock Indonesia keren nih gitu. Wah, ini banget akhirnya kita kesempatan rekaman ya ngeluarin single Selir Hati, ganti nama jadi Triad. Oh, gitu. Jadi repackage sebenarnya Triad Mafia Hong Kong. Cuman Indonesia kan pinternya orang-orang kita netizen. Akhirnya apa? Triad itu. The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Oh iya juga ya. Hah? Oh iya, coba The Rock Indonesia. Oh iya. Ya udah akhirnya ya udah deh terserah deh. Whatever ya. Gitu. Pokoknya sama-sama manajemen cinta juga kan. Iya, singkatannya jadi dibuat singkatan itu. Padahal Triad Mafia Hong Kong sebenarnya. Tapi beberapa kali maksudnya di era yang terakhir ini gue juga lihat lu sering sebelum pandemi ya. Sering ngebantuin Mas Dani juga buat manggung kan? Iya, nah ini kayak baru-baru ini kemarin kan Mas Agung drummer Dewa kena COVID. Jadi mau nggak mau ya replacing aja gitu. Jadi gue nge-replace dan sekarang juga alhamdulillah udah sembuh gitu. Tapi gue udah beberapa kali juga maksudnya selain di Triad, di Mahadewa, nah itu di Dewanya juga udah sering gitu loh. Karena kan satu manajemen juga kayak gitu. Dan akhirnya ya udah jalan terus. Akhirnya gue sekarang punya band sendiri gitu, project sendiri yang memang udah kurang lebih 4-5 tahun lah. Namanya Close Friends. Close Friends, ini yang baru sekarang keluar kan. Formasi ya gua, terus Rio keyboard, terus ada sekarang dibantu sama Fahri juga main violin tapi bisa main keyboard juga. Terus ada Ibet Estria dari Idol, Indonesian Idol, terus sama DJ Guslan. Iya. Harus. Oke, Male. Yes. Gua nih kan sekarang kan kita lagi masa pandemi pasti kan, lagi masa pandemi, terus ya event bisa dibilang tumbang lah, bener-bener tumbang ya. Karena kita ini satu frekuensi nih, gue si pembuat acara, organize-nya, dan lo si performernya gitu. Nah, lo ngelihat nih gimana nih nasib kita si entertainer ini lo si musisi, para pelaku pekerja seni. Iya, pekerja seni nih kan banyak yang ngeliputin IO itu kan orang sound, lighting, vendor ya kan, panggung, bukan cuma artisnya doang nih nggak bisa ngapa-ngapain. Semua banyak pekerja seni ya. Mungkin backsoundnya bisa yang agak sedikit. Oke backsound. Jangan terlalu sedikit. Wih janji. Kita kayak tali kasih. Lebih tepatnya kayak tali kasih. Untuk sekarang sih kita terbiasa semua apapun ya ininya dulu ya. Kita tuh sekarang kan sebenarnya musisi itu kan mencari keramaian. Pasti. Kita ngambil ya di situ kita bisa dapat istilahnya fee-nya semua, kita bisa dapat income dari situ. Ya memang tapi sekarang ini memang bener-bener lagi nggak bisa. Parah. Semua nggak bisa. Jadi gue juga kita bingung sih ini mau kemana ya. Apalagi kita awal-awal pandemik tuh bener-bener kita stop banget. Sedangkan nggak usah gue dulu deh liatnya gitu. Kayak misalkan mungkin tanpa ngecilin atau apa kayak teman-teman gue yang ngafe, temen gue reguler. Itu bener-bener itu stucknya parah banget Pak. Pasti. Dan ya kita nggak tahu harus berbuat apa. Karena juga di musik juga kalau kita sekarang buat kayak karya yang lebih streaming atau bentuknya ya udah bener-bener kita bikin lagu. Tapi juga kayak bikin lagu gini orang juga masih apa ya kebawa di
suasana pandeminya itu sampai ke bawah, orang juga nggak begitu hype. Saat itu lagu itu hadir ya? Iya, dengan istilah ini kita ngomongin konteks pendatang baru atau lagu baru. Bahkan yang kayak gue aja mungkin orang tahu ya gue udah berpuluh tahun gitu ya, udah berkarir. Tapi di saat kayak pandemi gini semua restart Pak. Pasti. Dari nol lagi. Karena gini, kalau misalnya kan orang kalau bikin lagu, baik label atau independen lah ya, apa sih indie ya sebutannya, indie. Bikin lagu, abis kita bikin lagu, promotion dong. Nah, promotion tools itu kan harus sama kuat sama lagunya, kasarnya gitu. Saat kita bikin pondasi mau bikin sebuah lagu, kita harus mikirin promotion toolsnya juga nih. Betul. Nah, sekarang lagunya bisa, tapi promotion toolsnya hanya bisa via digital kan? Digital. Manggung offline-nya nggak ada. Offline-nya nggak ada. Dan memang sih kalau untuk gue pribadi, untuk manggung-manggung yang streamingnya alhamdulillah jalan. Walaupun tidak sesering off air. Pasti. Tapi kan dengan sebenarnya hype-nya beda. Pastilah. Gitu. Dari segi ya ABCD-nya lah, sistemnya. Jadi semua mau nggak mau kita memang bukannya kita belum terbiasa. Gitu. Belum terbiasa. Tapi mau nggak mau kita harus membiasakan diri. Apalagi ya kita ini nggak cukup beberapa bulan atau setahun, mungkin ini 2 tahun ke depan masih begini sih. Nah, amit-amit ya. Kita sih memang nggak pernah tahu sampai kapan ya. Kita berdoanya sih semoga pandemi ini segera berlalu. Tapi kalau untuk gua sih bisa, kalau gua apapun yang bisa gua kerjain, tetap berkarya gitu. Jadi memang ya lu punya lagu juga istilahnya, kalau lu memang udah punya materi yang kuat, harus ya udah lu kerjain. Tapi kalau misalkan memang materinya belum kuat, mendingan tahan dulu gitu. Karena tunggu momen. Sekarang itu lagu ya, materi lagu bagus tuh nggak cukup, harus bagus banget. Dan itu pun lagu pun keren ya, dibungkus lagi dengan lo gimana packagingnya, mungkin video klipnya. Dan sekarang juga udah banyak banget sistem yang berubah. Kita bikin lagu keren-keren, kita bikin video klip keren-keren. Ternyata yang laku, yang malah justru orang nggak sengaja, oh gini. Sekarang kan banyak banget, kayak misalkan ya apa, kayak misalkan apa ya, kayak gue nyebut TikTok gitu. Nggak apa-apa. Kayak misalkan TikTok kayak gitu. Itu kan lagu-lagunya justru yang bener-bener yang bukan gue nggak bilang jelek, tapi yang nggak harus mikir gitu. Udah satu layer gitu, tiba-tiba pecah banget kan. Nah kita tuh sebagai pelaku musisi yang kita mikir sampai pala mau pecah, begadang 27 jam istilahnya. Bener. Itu kayak nggak ada apa-apanya gitu kan. Bukan berarti itu jelek, tapi maksudnya ya sekarang zaman berubah gitu. Betul. Kita, dan itu yang gue pelajari ya di zaman katakanlah musik era modern atau milenial ya bilangnya. Ya gue sekarang dari yang drummer, gue juga merasa tidak cukup kalau untuk sebagai as a drummer aja. Jadi gue harus berkecimpung ke ya kayak gini, sekarang gue nyanyi juga. Terus gue bikin lagu juga. Karena pun ke depan kalau lo cuman jadi drummer atau ini istilahnya cuman megang satu instrumen, itu menurut gue nggak cukup. Lo harus ada modal ke depan kayak punya karya. Karya itu apa? Lagu contohnya. Kayak gitu. Kalau untuk lo, karena karya tuh lo mau sampai ya lo udah someday lo nggak ada, tapi lo kan nanti anak ada cucu atau misalkan generasi-generasi masih bisa menikmati. Oh ini masih ada saving, kayak misalkan ya banyak itu musisi-musisi kayak misalkan contoh deh kayak misalkan Ahmad Dhani gitu kan, dengan satu lagu aja kangen. Itu long life. Parah. Kayak nah, begitu. Terus nih sekarang berarti kan lo Close Friend. Terus kasarnya The Rock, Indonesia, Triad. Mahadewa. Sempat bantuin Kotak juga dulu, additional sempat. Nah, lu pernah salah gak sih men? maksudnya lu salah. Gini, salah. Gimana? Ada momen lucu gak sih? Maksudnya, kan lagunya banyak banget tuh. Kalau beberapa ini nih. Oke, nanti gue jawab kalau momen lucu. Tapi sebenarnya gue malah berharap itu, lu pernah salah gak sih? Gitu kan? Iya, pernah salah gak sih? Maksudnya dalam arti gini, manggung gitu kan. Ketukannya salah gitu. Bukan, ya kan? Bukan ketukar lagunya. Gini loh. Karena gini, contohnya ya, gue nih drummernya Dewa nih. Ya udah kan lagu Dewa gue bawain. Kalaupun gue di atas panggung bawain lagu orang ya gue udah itu sesuai songlist gue. Tapi saat gue sebagai drummer dari banyak band gitu. Nah lu pernah ketukar sih? Oke, hari ini gue manggung sama siapa ya? Oh, ngeblank tiba-tiba gue sama siapa gitu. Next song, lagunya yang mana ya gitu loh. Tapi teknisnya gue sering pak salah. Gue sering banget main salah. Tapi itulah maksud gue bukannya nyangkal atau bagaimana. Di musik tuh nggak ada salah, nggak ada semua gini. Maksudnya lu bagaimana? Yang penting lu bisa memang
mengenakin itu lagu. Itu aja. Dan gue ya tadi gue bilang gue sering kok main salah tiba-tiba stick gue juga patah, terus tiba-tiba gue juga keserimpet. Tapi maksud gue ya itu lu drummer ya manusia. Manusia kan gak luput dari kesalahan. Tapi kan kalau gitar itu kan ada chord ya. Salah chord kan otomatis penyanyi juga kabur lah kemana chord ya kan. Lah kalau drummer kan gak pakai chord ya, tapi pakai ketukan. Berarti kan berasa banget dong. Kayak misalkan gini, kayak ya itu tadi stick ya tiba-tiba mental patah terus misalkan yang mungkin katakanlah yang bagi lu sering akrobat kan, sering lempar-lempar. Metronome lari misalkan kayak gitu dari sequencer itu sebenarnya juga kalau metronom gue selalu menjaga sih. Tapi kayak misalnya kalau ABCD kayak tadi itu sering Pak gue. Gue bahkan terakhir aja gue pernah jatuh dari kursi gue sendiri lagi diri di atas. Tahun lalu gue inget banget. gue jadi inget ada drummer kita ya pernah waktu itu ya. Lo kenal juga HB. Ya kan? Mau event tahun baru. Kan sebelum manggung kan digelapin kan. Digelapin lampu di jalan mindik-mindik karena panggungnya spesial sempit terus yang manggung bandnya banyak. Drumnya banyak kan. Terus tiba-tiba lagi mau opening dia hilang men. Karena jatuh ke belakang. Iya. Ya itu kan accident tuh ya. Ya. Maksudnya ya kalau untuk teknisnya sebenarnya gue sering salah. Dan maksudnya ya orang pun juga tahu gue salah. Tapi ya udah maksudnya selama lu tetap berkarya. Lu yang penting kan intinya lu sebagai drummer. Kalau gue pesan sebagai drummer adalah yang penting lu harus lu main sebagai lu drummer, lu harus enakin musik. Kalau dicontoh kalau misalkan di bola nih filosofinya misalkan lu kiper siapa nih? Oh kiper udah De Gea. Nah lu otomatis back middle field ininya sama striker udah gua aman. Nah, begitulah kalau di musik drummernya bisa jaga tempo apa coba dia ya udah aman deh. Instrumen yang lain merasa terangkat adrenalinnya. Dan kalau gue ini dari bokap gue ya maksudnya. Main drum itu ini filosofinya. Main drum itu harus kedengeran. Tidak harus main kekerasan. Main drum itu kedengeran, nggak harus kekerasan. Berarti kan artinya luas banget dan itu dalam. Ya lo kan main drum berarti kalau kedengeran tone lu harus jelas. Itu kan masalah teknik bener-bener. Tapi lu kalau main kekerasan orang juga berisik. Nah itu yang gue jalanin. Iya. Jadi kayak misalkan ya sebenarnya mau gimana drum tuh tone. Pukulan lu yang bener-bener kedetannya. Lu di saat mukul tom bagaimana. Itu gak harus mukul kenceng. Tapi memang ada tekniknya yang memang itu malah jadi bulat. Malah jadi bulat banget gitu di rekamannya. Kayak gitu yang gue jalanin sampai sekarang. Gitu. Nah tapi momen lucunya ada gak? Kalau misalnya lo lagi manggung apa gitu yang kayak tadi kan gue mikirin namanya lo pernah gak maksudnya lagi manggung nih ya yang kayak tadi gue bilang kejengkang atau apa kan lo punya stick cadangan dong pasti kan lo pernah gak lagi lempar stick kena ke temen lo sendiri gitaris lo atau apa gitu? Kalau gue gini Pak yang paling dari sekian banyak yang lucu dan konyol menurut gue pernah manggung bukannya gue salah panggung bukan salah panggung gue datang ke atas begitu gue lihat drum di situ. Gue naik dong. Layoutnya. Gue main, semua stick gue di sini. Gue main itu, gue 10 lagu. Misalkan gue udah jalan lagu kelima. Itu tuh selama lagu 1 sampai kelima, itu kru gue dari jauh kan, kru gue tuh gini. Gue pikir apa nih, trouble apa gitu. Tapi gue jalan, enak kok semua. Dan begitu break kan biasa Mas Dani teriak masih ngomong atau break dulu atau ada waktu itu ada chit-chat sama MC-nya gue inget. You know what? Gue salah drum. Jarang kan? Lah kan drum lo pasti ada warna. Jadi ternyata set drum yang gue pakai dia tuh ngefans banget sama gue. Sampai drum semua itu simbal dari set tom sampai merek simbalnya sampai merek drumnya sampai stick drumnya itu gua banget Pak. Jadi bener-bener lu nggak nge. Kebetulan gua kenapa bisa salah? Kru gua pas di saat gua lagi udah naik siapin earnya, sampai earnya sama loh. Semua ini earnya sama. Kru gua tuh lagi di backstage lagi ada apalah yang harus diiniin. Jadi biasa kan kru gua standby di belakang gitu kan. Ini enggak, dia emang harus pergi dulu dari situ dari stage. Lah terus ininya apa line check soundnya? Enak Pak. Kebetulan jadi, sama. Emang band pembuka gue tuh memang band yang bagus gitu. Memang saat itu memang bagus banget gitu. Emang band rock dan memang udah bagus banget dari segi teknis semua apa dia udah ngerti. Jadi
Gila lo men. Sama aja Bener ya. begitu gue turun dari drum, gue ngeliat di depan. Ada yang beda pasti dari sekian itu. Iya, Skin iya, gue tuh Pasti dong. sama tapi ada ini bukan punya gue. Drum gue di samping pak. Itu sih lucu tuh. Itu bener-bener maksud gue di saat itu kan bisa aja IO ngasih tahu lah apa siapa. Ini Enggak, lu pada udah didada-dadain ya, tapi lu nggak ngeh ya. Gue pikir maksudnya ada trouble apa, tapi gue, ini enak kok gitu. Dan mungkin kalau selain kru lu nggak akan ada yang tahu itu bukan drum lu gitu kan. Jadi selama itu didiemin dia juga ketawa-tawa. Tapi ya udahlah, udah enak. Itu sih pak, bener-bener itu menurut gue nggak tahu lucu, nggak tahu konyol, nggak tahu apa, tapi itu bisa sama semua set drum. Dari stick yang dipakai dia tuh stick signature gue. Iqmal Tobing series gue gitu. Itu di kota apa tuh? Di Jakarta atau di luar? Itu kalau yang sticknya Bandung tapi udah seluruh dunia gitu. Jadi produk kita, gitu. Produk Bandung tapi udah dunia. Tapi kan ada signature gue. Nah dia juga pakai brand itu tapi yang emang signature gue. Semua tipe simbol yang gue pakai brandnya sama, tipenya sama, semuanya. Setnya sama, duduknya sama, bentuk ininya. Gila sih. Iya. Tapi kan berarti kan namanya, tapi kan yang penting manggungnya aman ya. Manggungnya aman. Salah kamar gitu. Iya. Gimana lu masuk salah kamar gimana? Kalau gitu ya kalau misalkan tapi selain istrinya mirip gitu. Iya, selain itu kayak gue juga pernah begitu selesai manggung juga salah mobil juga pernah. Tiba-tiba ikut mobil orang. Gue sempat juga katakanlah bisa dibilang gue diculik saat itu, Pak. Pernah juga. Gue di Bali pernah juga. Gue turun keramaian udah crowd udah rame. Gue dibawa sama IO, terus gue ketinggalan sama rombongan yang lain, sama Mas Dani, sama Mita dan lain-lain. Gue tiba-tiba namanya gini, mobil panitia pasti kan sama kan? Mirip-mirip. Katakan Innova atau Avanza misalkan gitu kan. Jadi gue masuk mobilnya nih, ya udah warna hitam, masuk mobil merek itu, gue masuk. Dan gue tiba-tiba gue langsung begini, gue baru nyadar begitu nih, ini depan gue siapa? Gue dibawa pak. Lu capek lah, ini lu pasti lagi capek banget kan. Gue bener-bener gue nggak tahu dibawa kemana dan gue kondisi di Bali tuh ya? itu di Bali, gue ingat banget di Bali. Ya udah akhirnya gue bener-bener untung gue handphone udah di gue gitu. Jadi gue ditelepon sama almarhum manajer gue, loh kamu di mana gini? Loh ini aku nggak tahu mas, ini daerah gini-gini. Terus bener-bener mungkin mereka tuh tujuannya bukan untuk culik sih. Karena ngefans kali ya, ngefans karena hype-nya. Tapi akhirnya jadi. Tapi kan dia juga nggak tahu lo tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Jadi gue juga ya udah deh anterin aja deh ke hotel gue di sini gini. Mereka yang jalan-jalan dulu aja gini. Ya gue kan merasa takut kan jadinya. Wah gila nih rame banget depan gue. Ini mobil ini kursi satu ini belakang full samping gue 3 orang. Jadi gue gini kan. Ya udah akhirnya bener-bener ya ada satu momen manajer gue sama IO-nya nyamperin, jegat langsung. Udah gue langsung ditarik. Langsung masuk. Ya, itu juga menurut gue wah, amazing juga sih. Kocak salah mobil. Kocak juga. Kayak gitu-gitu. Tapi berarti yang penting Selamat. Terus juga kalau misalkan juga gue lagi manggung, tiba-tiba selesai manggung atau di tengah manggung, tiba-tiba tas stick gue hilang. Udah diambilin orang. Udah nggak tahu kemana. Ada yang naik. Penonton kan misalnya gue stage gini, tapi kan belakang kan orang kan. Iya. Nah itu tuh orang sampai manjat pak. Manjat ngambil ya. Kru gue juga memang ngejaga, tapi kan namanya udah lawan orang banyak lo mau apa. Ya udah kira tiba-tiba stick gua habis ya udah gitu. Iqmal Tobing, Rajasa Iqmal Tobing. Gua ada pertanyaan yang udah dikumpulin sama kita punya detektif men. Namanya detektif Conan. di balik layar. Walaupun gua sampai hari ini belum tahu detektifnya siapa. Ada pertanyaan buat Iqmal yang udah kita kumpulin, silakan. Pernah nggak memiliki rasa beban ngebawa nama besar sang ayah? Nah, lu pernah gak sih di sama-samain gitu? Wah, berat pak. Apa tuh? Berat banget. Pasti. Dulu maksudnya gue emang pertama-tama gitu. Tidak se-relax atau yang dibayangin. Jadi emang bawa nama bokap tuh gue sebagai pelaku anaknya itu berat. Karena lo di saat gue lagi sebelum merintis aja ya, maksudnya emang lo harus jaga sikap, attitude lo. Kalau misalkan lo jelek dikit dilihat di mata orang ya, wah tuh anaknya Jili Tobing tuh. Betul. Ya kan. Nah tapi ada satu kejadian yang memang ini sharing aja ya. Di saat gue belum ada orang yang di saat gue main di balik lagi di kafe Draw Cafe itu ada momen yang ada orang oh lo anak Jili Tobing gitu. Oh iya pantes lo anak Jili Tobing. Nah berarti kan
jadi gini. lebih ke nyinyir gitu ya. Anaknya Lebih ke Jelly nyinyir. Tobing pantas ada di sini gitu. Jadi bukan karena prestasi lo ya gitu. gua Kesannya. ya gue mungkin menjabarinnya itu kali ya gitu. Ya udah akhirnya ya udah gue santai aja. Ya udah itu pujian bagi gue. Ya udah gue main habis itu. Gue main dengan ya udah gue bener-bener sesuai dengan tuntutan gue ala-ala gue main. Ya udah selesai gue main, itu orang nyamperin lagi. Bro, pantesan lu anaknya Jelly Tobing. Oh, Beda nih. Ini beda kualitas. Yang pertama gini. Anaknya Jelly Tobing. Pantes ada ini bangku. Pertama. Begitu kelar manggung, pantes anak Jelly Tobing jago banget gitu kan. Anaknya Jelly Tobing. Iya. Jadi ya udah lu jabarinnya ya lu tahu sendiri kan. Benar, Walaupun gue tetap stay positif aja, tapi itu malah justru bagi gue ya pecutan lah ya. Pecutan, dan itu memang sampai maksudnya gue sekarang pun masih tetap penjaga itu. Walaupun memang sekarang ya orang mungkin yang umur-umuran kita lah ya, umur sekarang lebih ke guenya daripada bokap gue. Tapi masih banyak juga, maksudnya alhamdulillah bokap gue masih yang emang gimana kabar bokap begitu, bener-bener emang nanya kabar bokap. Dan emang nama bokap gue tuh kan memang ya katakanlah living legend gitu loh. Pasti. Jadi memang bener-bener jaga gitu. Bahkan kalau kayak tadi ngomongin living legend, bahkan yang waktu itu kita event pernah mau undang Iqmal untuk jadi juri di kompetisi drum yang kita bikin. Iqmal tanggal tersebut berhalangan. Betul. Sebenarnya sih bukan masalah berhalangan ya, karena tanggalnya tiba-tiba mundur kan acaranya. Oh iya, kan? mundur. Reschedule, jadi Iqmalnya bentrok. Keluar kota. Tapi ada bokapnya yang ternyata nggak kalah gaul gitu. Yang akhirnya menggantikan Iqmal untuk jadi juri. Dan gue merasa bangga, dan gue bangga banget. Pasti harus dong. Gue bangga dan gue pamerin itu bangga gue kalau gue anaknya Jelly Tobing, dan gue bersyukur punya bokap seperti Jelly Tobing. Karena ya he's my hero gitu bro. Pasti. Bener-bener dia tuh ini bener-bener. Nggak ada anak yang sukses ya kan tanpa restu orang tua. Itu dia, karena pasti itu restu orang tua. Karena yang memang bener-bener lu ya di luar musik juga yang doain lu siapa sih di saat lagi ini ya orang tua. Gitu. Jadi memang apalagi bokap gue tuh tidak pernah memaksakan gue tuh jadi apa gede. Lu harus jadi ini, lu harus jadi ini, kerja kantoran. Enggak, karena alhamdulillah bokap gue juga memang musisi kan. Betul. Entertainer, jadi memang ya gue mau jadi pemain bola ya silahkan. Malah bokap gue support. Di saat gue mau pindah ke musik ya bokap gue juga ya ayo gitu. Ayo aja. Jadi bokap tuh emang istilahnya malah justru ngebuntutin, tapi bener-bener emang support. Mentor lah ya, mentor banget gitu loh. Berarti kalau misal kayak lu lagi manggung nih, lu misal manggung live gitu di mana gitu. Ada gak sih misal lu pulang manggung dikritik, Iqmal tadi kamu tuh kurang begini, kamu harus begini. Ada. Karena contoh gue nih ya, bokap gue kalau gue syuting nih, begitu bokap nonton tayangan, dia kadang-kadang suka komen, Kak harusnya tadi kamu tuh pas yang adegan gini tuh begini gitu loh. Ya contohnya gini, kayak misalkan bokap gue tuh kan emang terkenalnya dengan rekor dunianya kan. Dengan 2 kali pecahin rekor dunia, yaitu 8 jam dan 10 jam non-stop main drum tanpa berhenti, dan itu Guinness Book World of Record. Yang istilahnya ya bagi gue adalah itu pencapaian banget kan. Gue harus ya gimana caranya untuk gue katakanlah lepas dari orang tuh, gue harus nyaingin bokap gue sendiri. Ya makanya gue sekarang yang memang goals gue yang belum gue lakuin adalah yang tadinya gue pengen lakuin di tahun 2020 kemarin, tapi karena memang pandemik akhirnya harus diundur. Ya gue pengen mecahin rekor juga kayak bokap gue gitu, yaitu 17 jam 8 menit 45 detik pas hari kemerdekaan Indonesia. 17 8 45. Tapi ya memang ya gue persiapan matang ini gak main-main, karena gue juga harus dapat. Gue banyak dari bokap, dulu waktu mecahin rekor gimana sih gini. Ya itu banyak macam-macam. Lo harus gak boleh begadang selama 17 jam main non-stop. Ya bokap gue dulu bisa zaman itu tahun 88 8 jam dia bisa non-stop berhasil, dan tahun 90 dia mecahin rekor lagi 10 jam non-stop dia berhasil. Betul. Alhamdulillah. Ya itu maksudnya ya bokap gue aja bisa. Ya, makanya gue harus bukan bertuntutan untuk harus mencapai itu, tapi dari guanya memang ya gue memang harus punya kayak kayak bokap gitu, goals kayak bokap. Dan lagi bokapnya juga pasti pengen namanya anak tuh pengennya nama orang tua pengen anaknya lebih hebat kan dari gitu. Nah makanya gue tolak ukur gue tuh, gue juga memang keinginan gue
keinginan besar pengen mecahin rekor dari dulu. Jadi motivasi sendiri. Ya, itu Oke, yang berarti nanti mungkin kita setelah Iqmal berhasil memecahkan rekornya ya kan. Iqmal kan kita panggil lagi di sini nih mungkin setelah Wah. di balik layar episode ke 100 lebih Wih, gitu ya. Mungkin kan. dengan senang hati. Amin. Ya kan kita akan undang lagi Iqmal ke sini. Yes. Iya. Berarti ya benar lah ya, nama besar orang tua udah pasti Iya. sangat harus kita junjung tinggi, tapi sama Iqmal Iya. bukan dijadiin beban, tapi dijadikan motivasi. Ya, karena tambahan lagi maksudnya kan juga mungkin ada beberapa yang ada yang orang tuanya terkenal tapi begitu punya anak mungkin kok ngebandingin juga masih hebatan bapaknya atau masih hebatan orang tuanya gitu atau ibunya. Ya itu gue sangat menghindari. Gue memang harus membuktikan kalau gue harus lebih hebat dari bapak gue yang memang bapak gue berharap seperti itu. Betul, gitu. ya pastilah orang tua kan tadi gue bilang orang tua pengen anaknya lebih hebat, Ya, lebih sukses. dan lo juga punya skill juga nggak akan cukup. Mau gimana pun lo harus belajar namanya ya attitude, sikap. Persis. Nah, itu dia. Makanya gue dari balik lagi ke teknisnya adalah gue tuh sangat mencintai semua genre musik di dunia. Jadi gue suka nggak hanya di rock. Mungkin gue terkenalnya ya maksudnya gue Iqmal rocker banget nih, metal apa punk. Tapi gue tuh suka banget dengerin yang namanya dangdut. Oh iya. Melayu. Oke. Gue suka banget dengerin kayak ya jazz, fusion, gue semua. Karena memang penentu lu sukses sebagai drummer musisi adalah lu bener-bener semua genre lu harus cintain. Bahkan lu mainin. Nah itu yang gue lakuin. Walaupun nanti di karir lu fokusin satu genre gitu ya. Benar. Tapi seenggaknya lu menghormati. Kan lu misalkan ada orang yang gak suka. Tapi kan ada orang yang ya mungkin agak sedikit ngecengin atau ngejelekin genre itu atau pelaku itu. Tapi kan kalau gue ya udah cukup. Misalkan kalau emang gue memang kenapa nggak bawain dangdut misalkan jarang banget karena gue memang nggak bisa, susah lo main dangdut betul, itu. Main drum dangdut tuh susah. Main drum jazz tuh susah gitu. Jadi mendingan ya gue memang passion gue belum di situ. Tapi gue kalau ini bisa. Tapi gue maksudnya lebih ke ini gue suka musik rock, klasik rock. Tapi gue kalau mainin Melayu, jazz atau misalkan dangdut, wah ayo banget. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan dari detektif cinta kita. Di balik layar. Detektif di balik layar kita, monggo. Pertanyaan berikutnya. Nah, lu tuh lebih memilih terkenal atau dikenal? Wah, ini lucu nih. Wow. Terkenal atau dikenal? Terkenal atau dikenal? Nah. Apa ya? Terkenal kali ya? Terkenal. Terkenal karena kalau terkenal ya memang sebenarnya memang kalau terkenal itu sudah kita punya karya. Oke. Dengan ada reasoning, ada alasannya. Oh, oke. Oh terkenal karena terkenal karena gue main drum. Oh gue terkenal karena misalkan ngelawak. Oh dia terkenal karena dia begini begitu. Menurut gue sih ya terkenal. Mungkin kalau dikenal ya lu kayaknya pengen obses banget sih dikenal. Tapi berarti ya kalau dikenal kayak ya gue kenal Iqmal anaknya Om Jelly Tobing gitu ya. Itu hanya dikenal aja. Iya. Tapi kalau lu terkenal berarti lu punya karya gitu punya maksudnya. karya. Kalau gue ya, kalau penjabaran gue, cuman mungkin kan nggak tahu beda-beda. Tapi kalau gue seperti itu sih. Betul. Kayaknya. Lo lebih suka terkenal apa dikenal? Atau dikenalin. Kenalan kali ya. Tapi itu benar. Kita terkenal Pasti ada reason berdasarkan ya. karya kita. Yes. Jadi bukan karena ulah ya. Bukan karena kontroversial. Tapi kan terkenal juga tuh. Nah. Iya memang beda. Misalnya Tapi kesannya kan kalau dikenal. Kayaknya kayak dikenal tuh kayak pengen lu ada satu ya gue nggak tahu tapi kayak kalau kata dikenal tuh gue pengen paksa banget gue pengen dikenal banget nih. Tapi kan kalau emang terkenal kan ya lu udah terkenal tanpa memang terkenal ya kan? itu ada dua konotasi yang seperti lu bilang tadi terkenal karena karya. Satu terkenal karena kontroversi. Tiba-tiba misalnya di jalan nih di depan gitu ada yang ribut-ribut. Ya. Tiba-tiba ada hal yang terjadi apa, tiba-tiba terkenal masuk viral di sosial media segala macam. Itu ya mungkin karena joget-joget kan? tengah jalan gitu tiba-tiba ya kan. Ya memang itu terkenal juga Pak. Tapi ini kita beda berita Pak. Lu itu berita yang lu cari berita begitu-begitu kan. Kok berita yang Iqmal cari itu tentang karya gitu. Prestasi ya. Mungkin gue prestasi. dari sudut pandang karya atau memang skill orang itu ya maksudnya atau prestasi orang tersebut gitu. Ya kurang-kurangin lah lu bikin orang-orang yang kayak gitu terkenal lah. Bikin tuh orang yang berprestasi yang terkenal Pak. Dikenalin aja Pak. Iya kalau itu lu dikenalin aja. Kalau salah kamar tadi gimana?
Nih masalahnya yang ini nih lagi. Oke, ya. Boleh Pak, nanti ada sesi curhat di episode berapa ya? Mungkin ada sesi curhat di episode lainnya. Oke, Iqmal, berarti lo punya pesan apa nih selain kepada teman-teman musisi di luar sana? Solusinya kan momennya ini lagi pandemi nih. Ya. Lagi pandemi. Yang tadi lu udah bilang kita harus punya peluru atau kita harus bersiap menghadapi segala sesuatunya karena momen kayak gini bukan berarti lu nggak boleh berkarya gitu kan. Nah, lu punya mungkin solusi atau mungkin juga solusi buat orang-orang yang berkepentingan di luar sana, gimana nih nasib kita nih para musisi, gimana nih nasib kita para event organizer gitu? Ya intinya sih itu balik lagi ini dialamin seluruh dunia, bukan di Indonesia aja. Jadi tapi lo harus tetap lo berkarya. Dan apapun ya lu harus, kalau gue gini diajarin sama balik lagi bokap nyokap gue adalah lu harus tetap bersyukur. Bersyukur karena lu harus lihat di bawah lu. Masih banyak orang yang jauh lebih susah dari kita gitu. Maksudnya bukan susah tapi kita tidak kita tuh beruntung gitu. Kita tuh beruntung. Masih banyak di luar sana yang kurang beruntung. Kayak gitu. Jadi gue sih pesannya adalah ya lo tetap bersyukur. Kalau misalkan kalau gue kan selalu ya gue berdoa bagaimana jalan keluarnya, sholat gimana, dan memang harus lo benar-benar bersyukur. Terus kalau lo sebagai musisi khususnya drummer ya, kalau gue sampai detik ini aja masih namanya latihan. Jadi pesan gue ada ya latihan dan latihan, itu aja sih. Walaupun kita nggak tahu kapan kita bisa bebas manggung lagi ya. Ya memang ini kita karena kan pandemi gini nggak ada lampu kuning ya. Betul. Tiba-tiba lo langsung lampu merah, langsung berat. Kalau masih di warning misalkan minggu depan gitu, bulan depan atau minggu depan gitu, masih ada siap-siap spare dari segi persiapan, kesehatan atau misalkan materi segi. Nah ini kan enggak. Tiba-tiba lo besok pandemik. Harus apa? Dan tiba-tiba semua stop. Ya kayak tadi, kayak gue tiba-tiba itu kan dari bulan Maret ya. Dari April ke Mei gue tuh bukan postpone lagi, jatuhnya cancel. Itu 38 event Pak. Satu bulan. Berarti setahun lu 300 event kurang lebih? Kurang lebih maksudnya ya katakanlah gue ada ya 100 lah gitu lah kata. Ya itu jatuhnya cancel Pak. Kayak lo juga ya syuting harus itu harus benar-benar break kan. Gue tiba-tiba dibungkus. Nah itu dia. Gak ada angin, gak ada hujan. Besok terakhir syuting ya lah. Gimana Pak gitu kan? Yes. Dan ya udah maksudnya sekarang yang apapun, dan gue pelaku musisi, apapun yang lo bisa perbuat untuk menyambung ya materi lo atau gimana ya jalanin aja selama itu halal dan memang diterima gitu loh. Memang ya udah sekarang kayak gue juga ya kalau cuman lo ngandalin off air sekarang udah pasti cut off air. Pasti. Ya kan? Jadi sekarang ya udah mulailah kayak gini streaming. Untuk menyambung, untuk nanti lo modal lagi. Di saat sudah insya Allah normal, lo masih survive gitu. Tapi makanya jangan lo stuck. Ya udah, mau gimana pun kita harus bergerak Pak. Bergerak terus. Lo harus buat walaupun nanti lo ini bagus apa enggak. Tapi ya lo juga punya rasa yang ini harus bagus dan gue harus yakin gitu. Kita harus bergerak untuk nanti nextnya. Gitu. Kan ada peribahasa juga tuh. Seperti kita naik sepeda men. Ya. Kita harus tetap menggayuh. Yes. Supaya kita bisa tetap seimbang. Betul. Dan tetap berjalan. Wah, tangan dong. Gila. Thank you banget Iqmal Tobing. Sangat amat menginspirasi. Aduh, amin. Iqmal Tobing nih musisi, main bola. Main sepeda. Entertaining banget ya kan. Dia lebih ke entrepreneur nih kayaknya nih. Bentar lagi nih dia mau punya berbagai macam usaha. Tapi ada satu nih yang unik nih dari Iqmal. Ya kan. Ternyata dia tuh nextnya projectnya bukan hanya sekedar sebagai drummer. Ya. Tapi sebagai vokalis. Coba untuk ini jujur ini salah satunya. Ini salah satunya gue. Contoh, bukti ya. Kalau lo harus mengembangin nggak hanya lo harus sebagai drummer aja. Betul. Tapi lo harus entertain apa sih? Ya entertain ya lagi nyambung ini instrumen apa? Ya lagi gue bisa punya suara. Ya udah gue coba gitu. Tuh, kayak gitu. Nggak ada salahnya. Ya udah, ya kan, kita hajar aja. Itu namanya ada kesempatan, lo materi juga oke kan? Kenapa enggak? Gitu. Harus yakin sih. Harus yakin, benar. Nah, nanti kita di ending kita bakal lihat sedikit seperti apa suara Iqmal. Dikit aja ya. Oke, buat teman-teman, thank you banget di episode kali ini. Iqmal, thank you banget. Iqmal udah mampir ke podcast di balik layar. Sama-sama.
Papa Yuda thank you, teman-teman semua yang ada di sini semua thank you. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan itu nomor satu. Amin ya Rabbal Tetap jaga alamin. protokol kesehatan, terus vitamin diminum, terus juga jaga body, jaga imun ya kan, jaga pikiran supaya kita tetap sehat, dan yang paling penting kita harus tetap waras, Pak. Ya kan, kalau kita waras, pikiran kita sehat, kita imun kita naik, kita bisa ngapain aja. Betul. Kita bisa berkarya. Ini berarti next episode sponsor makin banyak. Udah, amin. Itu harus diaminin tuh. Harus. Amin. Ntar bisa semua. Tuh ada TV tuh bisa terus sponsor. Ini juga bisa dibuat sponsor. Di muka gue tempel sponsor gue. Oke, thank you banget semuanya yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Di Instagram gue juga, Handika Pratama 20. Papa Yuda Di YUDA KEYS. Ah, ulah ribet banget Instagram lo. Dan Iqmal Tobing. Dan band gue Close Friends. Itu dia. Ntar kita juga tunggu beberapa karya selanjutnya dari Close Friends. Karena Close Friends ini personilnya ini punya upskill semua, Pak. Skillnya di atas rata-rata semua, Pak. Jadi iya, di atas rata-rata, di atas kaki semua, Pak. Oke, teman-teman. Keep healthy semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Handika Pratama pamit. Sampai ketemu lagi di podcast Di Balik Layar. See you. Iqmal Tobing. Yeah. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. Handika Pratama. When I see you Smile, see you right. Oh, she's shining right through the rain. When I see you smile, yeah, baby. When I see you smile. Thank you, Bali. Thank you, bro.